Baik, yang terakhir sekarang aksiologinya. Aksiologi ini tujuannya nanti jadi apa? Kalau di Quran jadi ulul albab, jadi ulul absor. Ulul absor disebut 1 kali. Kemudian jadi ulul albab, jadi insan kamil. Di Persia disebut raushan fikr. Para penganut Vedantis orang Hindu menyebut jivan mukti. Orang Buddha menyebut pratitya samutpada. Setelah mendapat pencerahan di bawah pohon bodhi ya, saya tidak tahu pohon bodhi seperti apa, pokoknya pohon bodhi lah, bertapa samadhi, dia dapat pencerahan, terbuka ya, katup spiritual dan intelektualnya, mendapatkan futuh ya. Dia menjadi enlightened man. Terserah itu Anda sebut apa ya. Nah, bedanya apa? Kalau pada aspek mahsusat makulat, ilmu kasbi ya berangkat dari yang ada ini. Tetapi kalau ilmu huduri atau ilmu irfan atau ilmu laduni, titik tolaknya adalah Nur Muhammad di dalam diri kita. Nur Muhammad ini di barat disebut nous, kata orang Yunani, nous. Kata orang Romawi logos. Bagi kita Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah, bahasanya Imam Al-Ghazali ya, rahimahullah. Kita berangkat dari itu dan memang berasal tercipta dari itu. Hanya dengan cara membersihkan, menyingkap tabir-tabir itu kembali ke itu lagi. Maka orang ya, ada yang berjalan menuju, ada yang berjalan pulang. Jadi sebenarnya bersih-bersih itu jalan pulang. Maka term yang digunakan di makom kalau belajar tasawuf pertama kali setelah niat itu taubat. Artinya kembali, taba ya tubu taubatan. Sama dengan roja'ah. Ayo kita rujuk ya. Itu taubat, taba, roja'ah, ada maknanya sama, kembali. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Dan sebenarnya kita perjalanan kembali. Nah, perjalanan turun itu katanya kata Sokrates sama dengan perjalanan naik. Anda naiknya lewat mana? Ya turunnya lewat situ. Anda galau dengan persoalan dunia, ya itu dulu disingkirkan. Anda galau di mana dengan status Anda sebagai jomblo yang bermartabat dan fisabilillah, ya selesaikan dulu. Jangan sedih ya, Nabi Isa jomblo, ya Nabi Yahya jomblo, santai. Nggak usah sedih. Ada figurnya jomblo ya. Kemarin saya ziarah ke makamnya W.R. Supratman. Lahir 1903, meninggal 1939. 36 tahun. Hebat ya karyanya Indonesia Raya. Tidak menikah. Tidak disebutkan di situ. W.R. Supratman lahir di Jatinegara, Jakarta ya. Nggak disebutkan, seharusnya kan disebutkan beliau tidak menikah supaya jomblo itu merasa terwakili itu loh seharusnya kan, bahwa jomblo juga bisa berprestasi sebenarnya. Tapi ya mungkin sejarawannya yang takut kalian sakit hati atau apa ya, sejarawan yang baik hati. Oke, tujuannya adalah ta'nisul insan, memanusiakan manusia. Orang yang mampu melakukan itu yang yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Nomor 2, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu disebut ulul albab. Yang dalam hidupnya selalu punya pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau ciptakan jomblo ini tidak ada yang sia-sia. Kau ciptakan istri yang galak, tidak ada yang sia-sia. Kau ciptakan teman yang berbentuk seperti ini, muka-muka tidak ilmiah, tidak ada yang sia-sia. Betul kan? Betul nggak itu? Nah, lalu disusul pernyataannya, doanya subhanaka maha suci engkau Tuhan, faqina azabannar. Karena nar itu bukan di neraka tok. Nar itu ya cara berpikir yang salah, yang jumud. Nar itu terjadi apabila tidak Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau cara berpikir kita kok batil ya, kok kerjaan Tuhan nggak ada yang benar ya bagi kita ya. Kok saya begini sih. Nah, itu kan kita menyalahkan kerjaan Tuhan terus. Kok nggak ada baiknya kerjaan Tuhan itu. Nah, seharusnya kita hijrah dari itu. Bersama-sama, kalau sendiri-sendiri kan jomblo kan, bersama-sama berangkat itu. Jangan sendiri-sendiri, kasihan itu. Nah, ini saya kira filsafat Islam, filsafat pendidikan Islam. Kalau ini kita jadikan kurikulum,
kemudian tujuannya insan kamil itu ya metodenya boleh macam-macam, boleh filsafat kenabian, boleh siddiq, amanah, tabligh, fatona. Seharusnya ini yang dijadikan kurikulum pendidikan kita. Nabi Muhammad ngapain 7 tahun? Itu kita tiru. 9 tahun ngapain misalnya? Maka itu kita tiru. 25 menikah, jangan dulu. Enggak semuanya ditiru kan, enggak semuanya. Jangan dulu, nanti bahaya itu ya. Nah, 25 Nabi telat nikah, orang Arab biasanya 15 itu, telat 10 tahun, santai saja itu ya. Nah, mengapa yang dijadikan filsafat, mengapa yang dijadikan kurikulum di Indonesia ini tidak jelas, gonta-ganti tok. Ini otokritik ya untuk bangsa kita sendiri. Ya, seharusnya keteladanan para nabi, para ulama itu yang ditiru. Kita bikin sekolah kesehatan, ya obat masih impor, teknologi juga impor. Kita tidak punya industri hulu, ya kan? Nah, ini persoalan-persoalan ini terjadi karena lagi-lagi pendidikan. Kalau filsafat pendidikan kita ini nubuwah, profetik, cara berpikir nabi yang diajarkan bukan jenggotnya tok itu loh. Lalu hijrah dipahami hijrah dari orang Jawa menuju orang Arab. Hello, bukan itu. Bukan. Ya hijrah aja pola pikir Nabi itu yang dicangkok, ditiru, diduplikasi. Maka membangun peradaban seperti Nabi membangun Madinah, ya kan? Seperti Nabi mendamaikan 2 golongan Muhajirin Ansor, seharusnya kan itu ditiru. Bagaimana cara Wali Songo membangun Nusantara? Itu seharusnya kurikulumnya itu. Dan sekarang tinggal petilasannya. Tinggal artefak, tinggal ideofak, tinggal peninggalan-peninggalannya apa? Alun-alun. Di sisi timur pendopo, simbol umaro. Di sisi barat masjid, simbol ulama. Sisi kanannya lagi biasanya ada gereja. Padahal alun-alun ini simbol rakyat. Al-laun, alwan, ya kan? Pendopo, simbol umaro. Maka ada istilah filsafat kita itu sabdo, pandito, ratu. Sabda untuk mendidik rakyat ini loh ya. Pandito, ulama, dan ratu, umaro. Itu harus sejalan. Saya kira demikian ya, kita sudahi. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Jomblo enggak apa-apa, jomblo Qurani ya. Miskin enggak, gembel enggak apa-apa, gembel yang dicahayai Quran. Yang penting pokoknya hidup dengan Quran, sudah bahagia dengan Quran. Nah, ini tradisi yang diajarkan ulama kita. Anda boleh hafal Quran bagus, tapi jangan lupa memahaminya. Kalau hafal ya flash disk bisa mas, ngapain repot-repot ngapal ya kan? Jauh lebih penting memahami Quran daripada menghafal. Dan tidak wajib menghafal Quran. Menjaga Quran itu perilaku seperti Quran. Nah, itu dia. Bukan hafizul Quran tapi hamalatul Quran. Itu yang benar. Waktu hafal pak, ya bagus, ya silahkan. 30 juz, tidak terima 60 juz silahkan. Nggak apa-apa. 3 juz nggak apa-apa. Juz jambu, juz tom silahkan. Nah, tapi yang jauh lebih penting, ulama mengajarkan cara menjaganya bagaimana. Untuk orang awam cukup jaga Yasin tiap hari Jumat. Organisasi itu, lembaga itu, institusionalisasi itu namanya yasinan, waqiahan. Kalau tidak bisa pak, ya cukup kulhu anas al-falak, lembaga itu namanya tahlilan. Kalau ada orang mati atau sebulan sekali tidak apa-apa. Kalau masih belum bisa, baca bismillah saja sudah itu. Lumayan kan untuk obat sakit gigi, suwu namanya itu ya. Nah, baru kalau sungguh-sungguh untuk santri itu pondok pesantren tahfidzul Quran. Sekarang ini orang tren menghafalkan Quran, tapi mengabaikan maknanya, ya kan? Jangan lupa yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Qaimul lail, shaimun nahar, jenggotnya sampai perut, kemudian lilitan sorbannya segede parabola, jidatnya biru. Mereka semua justru mencederai Islam. Semoga semua dicahayai Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma